Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khalilu wa safiyuh alladhi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayda ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Summa qala ayda ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Maka alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahannya, keutamaannya, kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Nikmat al-iman wal Islam, nikmat al-kitab wa sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-afa wal afiyah, nikmat al-aman was salamah, nikmat as-sihah wal fursat as-saminah, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan untuk kita nikmat-nikmatnya dan menambahkan lagi nikmat yang sangat banyak untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat dan wasiat yang pertama dan utama untuk saya, kemudian untuk kita semua. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa keimanan dan ketakwaan merupakan bekal terbaik yang dibawa oleh seorang hamba yang mukmin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu memperhatikan kondisi dan keadaan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itu terkadang naik dan lebih seringnya turun. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya sedikit, lebih banyaknya berkurang. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan fajaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah
iman-iman kalian dengan selalu mengingat-ingat konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kita. Dengan demikian insyaallah ta'ala kita akan selalu memperhatikan kondisi dan keadaan keimanan kita. Yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bil isyan. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman Subhanahu wa taala, dan dia akan terus berkurang dengan banyaknya kita melakukan kemaksiatan, melanggar ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu kita pahami bersama bahwa iman itu bertambah dan meningkat tidak simsalabim, tidak otomatis, tetapi harus diupayakan, harus diusahakan. Salah satu tahapan yang pertama untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan, sebelum perbuatan, pengamalan. Kewajiban kita untuk selalu menuntut, mencari ilmu syar'i sehingga kita tidak jahil, tidak bodoh, tidak memiliki keterbelakangan terhadap syariat agama kita. Kita menjadi lebih pandai, kita bisa menjadi lebih arif dan bijak dalam menjalankan agama kita yang mulia ini. Dan semoga khutbah Jumat singkat kali ini menambah ilmu kita yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia yang terbebani dengan syariat, perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya, untuk selanjutnya nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Apakah perintah-perintah itu dilaksanakan, apakah larangan-larangan itu ditinggalkan, atau sebaliknya. Karenanya para jemaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, semua fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan, kematian, dunia dan perhiasannya, semua sebagai ujian bagi kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ahsanu amala, the best practice. Amal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalimat ini diulang 4 kali dalam Al-Qur'anul Karim, di surat Hud ayat ke-7, surat Al-Kahfi ayat ke-7, Al-Kahfi ayat 30 dan Al-Mulk ayat ke-2. 3 diantaranya berisi bahwa semua yang Allah berikan ini sebagai ujian bagi kita untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, kita semua, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang paling bagus amalnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila atsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk fisik kalian, tetapi Allah akan melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Allah tidak akan melihat rupa bentuk fisik kita, harta pangkatan jabatan kita, status sosial kita, pengikut kita dan lain sebagainya. Tapi akan diperhatikan oleh Allah adalah bagaimana isi hati kita, tempatnya tauhid kepada Allah, tempatnya keyakinan kepada Allah, tempatnya tawakal kepada Allah, tempatnya cinta kepada Allah, tempatnya roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Hati yang utama, lalu kemudian amal-amal perbuatan yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalnya baik, balasannya yang terbaik. Man jabil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, dia mendapatkan 10 lipat balasan pahalanya. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang mengerjakan kejelekan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang serupa. Karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kebaikan amal-amal perbuatan kita sebagai perwujudan dari isi hati kita, dari keyakinan kita, dari akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qadhi Fudail bin Iyad rahimahullah taala sebagaimana dibawakan oleh Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Al-Qadhi Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Dengan bentuk superlatif paling ikhlas dan paling benar, menunjukkan bahwa keikhlasan bertingkat-tingkat. Ketepatan atau ketetapan dengan kebenaran sunnah yang dibawa Nabi SAW pun bertingkat-tingkat. Maka yang ikhlasnya dalam tingkatan yang paling tinggi dan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam tingkatan yang paling tinggi, dialah yang terbaik amalnya. Yang kurang daripada itu semua, maka dia berada di derajat yang ada di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu, beliau rahimahullah mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaba. Karena sesungguhnya amalan itu meskipun ikhlas mengerjakannya tapi tidak benar, tidak akan diterima. Atau sebaliknya, benar mengerjakannya tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Sehingga keduanya mesti ada bersamaan, ikhlas dan benar. Fal khalisu an yakuna liwajhillah waswabu an yakuna muttabi'an fihi asyara wa sunnah. Ikhlas artinya adalah semata-mata dia lakukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan yang mulia, untuk mengharapkan rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ampunan-ampunannya, pahala-pahalanya, surga yang ada di sisinya, dan semua berbagai bentuk harapan-harapan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Mengharapkan surga, ikhlas. Mengharapkan akan dihindarkan, dijauhkan dari api neraka, ikhlas. Mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, ikhlas. Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas. Semua yang ada di sisi Allah yang kita harapkan, itulah bentuk keikhlasan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan dalam menjalankan agama untuknya dengan cara yang lurus. Tanpa keikhlasan semuanya akan hancur, akan berantakan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, kesyirikan adalah lawan daripada keikhlasan. Segala bentuk kesyirikan lawan dari keikhlasan yang akan menghancurkan amalan kita, merusak amalan kita. Syirik kecilnya, syirik besarnya akan merusak semua amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Dan kamu di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Syirik kecil riya misalnya. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin mendapatkan penghargaan, dan lain sebagainya. Riya dalam semua amalannya, sholatnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, berbuat baiknya, dan lain sebagainya. Supaya viral, supaya mendapatkan like yang banyak, supaya mendapatkan follower yang banyak, dan sebagainya. Riya dalam semua amalan perbuatannya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, habaan mansura, bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin, dan dia di akhirat akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Sementara yang kedua adalah kebenaran itu ditunjukkan dengan berkesesuaian, selaras dengan syariat Allah dan sunnah bimbingan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengerjakannya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Penting bagi kita untuk mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi, kaifiat-kaifiat cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara ibadah haji dan umrah kalian. Dan sejatinya semua amalan-amalan ibadah, petunjuk teknisnya, pelaksanaannya adalah dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, mengharapkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti contoh, sunnah, petunjuk, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sebagai pemegang mandat otoritas untuk menyampaikan agama ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada Muhammad az-dzikra Al-Qur'an agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Sehingga jika ada manusia, orang yang mengharapkan cintanya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, pahalanya Allah, tetapi ibadahnya tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintahnya dalam agama kita ini, tidak ada contohnya ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak, dikembalikan kepada pelakunya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Amilatun nasibah. Ya, dia bekerja dengan keras, berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi sunnah, petunjuk, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup yang penting niatnya, tidak cukup. Harus juga pelaksanaan dan teknisnya mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, amalan terbaik adalah yang mengamalkannya dengan penuh adab dan akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Wa fi riwayah shalil akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah berada di atas akhlak yang sangat agung lagi mulia. Wa kana khuluqul Qur'an, dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Bahkan agama itu semuanya adalah akhlak dan adab. Terlihatnya interaksi seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin dengan akhlaknya, tidak dengan akidah keimanannya, tidak juga dengan ibadah-ibadah privasi individualnya, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan manusia yang lainnya ditunjukkan oleh akhlaknya. Akhlak dalam perkataannya, akhlak dalam perbuatannya, akhlak dalam interaksinya dengan sesama, akhlak dengan interaksinya dengan orang lain, dengan alam semesta dan lain sebagainya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innamal mu'minuna ahsanuhum khuluqa au akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Di antara akhlak yang bisa menyempurnakan amalan kita adalah al-itqan atau al-ihsan, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dengan tuntas, dengan baik dan tuntas. Seperti riwayat menyebutkan bahwa innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai salah seorang di antara kamu jika dia beramal, jika dia bekerja untuk menyempurnakan pekerjaannya, untuk mentuntaskan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Wa fil riwayah an yuhsina, untuk memperbagus pekerjaannya. Bekerja dengan cara yang terbaik dan yang terbagus. Di antara akhlak yang mulia juga adalah bersegera mengerjakan kebaikan. Yusari'unana fil khairat, bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku dalam ketergesa-gesaan mereka,
cepat-cepatnya mereka untuk mengerjakan amalan, sehingga kehadiran adalah Jumat yang pertama kali datang seperti dia berkurban dengan seekor onta. Yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Yang ketiga seperti berkurban dengan seekor kambing. Yang keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Yang kelima seperti berkurban dengan sebutir telur. Di balik itu tidak ada lagi. Apalagi yang sampai terlambat datang khutbah Jumatnya, datang ketika iqamat sudah ditegakkan. Sangat merugi sekali ya seorang hamba yang tidak memperhatikan bagaimana dia mengejar yang terbaik ya yang Allah berikan untuknya. Kemudian yang terakhir adalah amal terbaik adalah yang dikerjakan secara terus-menerus penuh istiqamah. Konsistensi dalam beramal. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha atau dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa alamu annahu lan yadkhula ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mali adwamuha ilallahi wa in qalla." Berbuatlah yang terbaik, mendekatlah dengan semaksimal mungkin upaya yang bisa kita kerjakan, dan beramallah sekuat tenaga. Ketahuilah sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekali-kali tidak akan masuk surga semata-mata karena amal perbuatannya, tetapi amalnya itu sebagai penyebab datangnya rahmat Allah dan keutamaan untuknya, sehingga Allah masukkannya ke dalam surga dengan amal solehnya. Wa anna ahabbal a'mali adwamuha ilallahi wa in qalla, dan amal yang terbaik di sisi Allah adalah yang konsisten terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit, sehingga tidak futur, semangatnya dijaga, dimanage untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, 4 kriteria bagaimana amalan kita menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah pun akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita dan menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang sudah banyak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.